Singapura disebut sebagai tempat aman bagi koruptor internasional. Singapura kembali menjadi sorotan internasional setelah laporan terbaru mengungkap bahwa negara tersebut dianggap sebagai tempat perlindungan bagi koruptor dari berbagai negara. Berbagai figur dengan latar belakang kasus korupsi dilaporkan memilih Singapura sebagai tujuan utama untuk bersembunyi atau memindahkan aset mereka. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Singapura dikenal sebagai salah satu pusat keuangan dunia dengan regulasi privasi perbankan yang ketat. Sistem hukum yang stabil serta ketidakcocokan perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara turut menjadikan Singapura lokasi strategis bagi individu bermasalah hukum untuk menghindari kejaran pihak berwenang di negara asal mereka. Meski demikian, pemerintah Singapura membantah keras tudingan ini. Dalam pernyataan resmi, pihak berwenang menegaskan komitmennya terhadap upaya pemberantasan kejahatan keuangan dan menyatakan bahwa setiap tuduhan korupsi akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, kritik tetap datang dari berbagai pihak. Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi anti korupsi internasional menyebutkan bahwa Singapura perlu memperketat regulasi terkait aliran dana asing dan memperluas perjanjian ekstradisi dengan lebih banyak negara. Situasi ini memicu pertanyaan tentang bagaimana Singapura akan menyeimbangkan reputasinya sebagai pusat keuangan global dengan tanggung jawab moral dalam pemberantasan korupsi. Hingga saat ini, banyak yang masih menunggu langkah konkret dari negeri singa tersebut untuk menjawab kritik yang semakin meluas. Singapura dituding lebih mementingkan keuntungan ekonomi. Kritik semakin menguat bahwa Singapura lebih mengutamakan kepentingan ekonominya dibandingkan membantu pemberantasan kejahatan keuangan global. Sebagai pusat keuangan internasional yang menjadi rumah bagi banyak perusahaan multinasional dan individu berpenghasilan tinggi, Singapura dinilai memanfaatkan reputasinya sebagai yurisdiksi ramah investasi untuk menarik aliran dana tanpa memperhatikan asal-usulnya. Menurut para pengamat, langkah ini menguntungkan Singapura secara ekonomi. Aliran dana besar yang masuk ke sektor properti, perbankan, dan investasi memperkuat posisi negara itu sebagai salah satu ekonomi paling kompetitif di dunia. Namun, praktik ini juga menciptakan celah bagi individu dengan latar belakang kasus korupsi atau kejahatan keuangan untuk menyembunyikan aset mereka. Singapura tampaknya sengaja mempertahankan kebijakan yang fleksibel dalam menerima modal asing, terlepas dari risiko bahwa uang tersebut berasal dari tindakan ilegal. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih peduli pada pertumbuhan ekonominya daripada tanggung jawab global untuk memerangi korupsi. Kata seorang analis keuangan internasional yang enggan disebutkan namanya. Sebagai contoh, laporan terbaru menunjukkan peningkatan pembelian properti mewah di Singapura oleh individu yang diduga terlibat dalam kasus korupsi besar di negara asal mereka. Properti tersebut seringkali dibeli melalui perusahaan cangkang, sehingga sulit untuk melacak kepemilikan aslinya. Para kritikus juga mencatat bahwa Singapura belum mengambil langkah serius untuk memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara berkembang, yang sering menjadi sumber kasus korupsi besar. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa Singapura ingin menjaga statusnya sebagai surga aman bagi individu kaya yang mencari perlindungan dari hukum internasional. Dengan situasi ini, muncul seruan agar komunitas internasional meningkatkan tekanan terhadap Singapura untuk memperbaiki regulasi keuangannya dan bekerja sama lebih erat dalam melawan korupsi lintas batas. Namun, sampai saat ini, pemerintah Singapura tetap bertahan pada kebijakan yang dianggap memprioritaskan keuntungan ekonomi di atas tanggung jawab global. Kritik internasional dan dampak pada reputasi Singapura. Tekanan terhadap Singapura terus meningkat, terutama dari lembaga internasional yang menyoroti dampak negatif dari kebijakannya yang dinilai permisif terhadap aliran dana mencurigakan. Transparency International, sebuah organisasi anti korupsi global, mengeluarkan laporan yang menempatkan Singapura dalam daftar negara yang berisiko menjadi pusat pencucian uang jika tidak segera mengambil langkah tegas. Meski dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi domestik yang rendah, peran Singapura dalam memfasilitasi pencucian uang internasional melalui sistem keuangannya perlu menjadi perhatian serius, ungkap seorang juru bicara Transparency International. Selain itu, kritik juga datang dari negara-negara berkembang yang merasa dirugikan.
Banyak kasus menunjukkan bahwa dana yang disimpan di Singapura berasal dari praktik korupsi yang merugikan keuangan negara asal. Sebagai contoh, uang yang dicuri dari proyek pembangunan di Afrika atau Asia Tenggara seringkali berakhir di rekening bank atau properti mewah di Singapura. Singapura mungkin menikmati keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi mereka lupa bahwa kerugian yang diderita oleh negara-negara berkembang memiliki dampak jangka panjang pada stabilitas global, ujar seorang ekonom dari Bank Dunia. Namun, bagi Singapura, kebijakan ini tampaknya tetap strategis. Dengan menjadi tempat tujuan bagi kekayaan global, Singapura berhasil mempertahankan posisinya sebagai pusat finansial Asia yang unggul. Pendapatan dari sektor perbankan, investasi properti, dan jasa hukum untuk mengelola kekayaan global terus meningkat. Dilema antara etika dan ekonomi. Keputusan Singapura untuk lebih fokus pada keuntungan ekonomi dibandingkan menegakkan keadilan global menciptakan dilema etika yang sulit diabaikan. Bagi pemerintah Singapura, langkah ini dianggap sebagai strategi mempertahankan daya saingnya di tengah persaingan ketat dengan pusat keuangan lain, seperti Hong Kong, Dubai, dan Swiss. Namun, bagi komunitas internasional, ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Beberapa pihak bahkan mengancam akan menerapkan sanksi ekonomi atau membatasi kerjasama finansial dengan Singapura jika negara tersebut tidak menunjukkan komitmen lebih besar dalam melawan kejahatan keuangan lintas negara. Hingga kini, pemerintah Singapura belum menunjukkan tanda-tanda perubahan signifikan dalam kebijakan mereka. Sementara itu, negara-negara yang merasa dirugikan terus mendesak adanya reformasi global terkait transparansi keuangan dan aliran modal internasional. Apakah Singapura akan terus bertahan dengan kebijakan yang memprioritaskan keuntungan ekonomi semata, atau akhirnya memilih untuk menjadi bagian dari solusi global melawan korupsi? Waktu yang